Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan kemudian belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi sebelum kita membaca, merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan, sumber hikmat dan pengetahuan dan kebenaran, kiranya kasih-Mu di dalam Roh-Mu akan membuat kami mengerti kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini. Berfirmanlah Tuhan dalam kehendak-Mu, supaya hati pikiran kami memahami kebenaran ini dan melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, ada suatu ungkapan lagu yang berkata, "Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala hidup dan harta, ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, tunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih,
menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ungkapan pujian tadi kembali membuat kita diajak untuk merenungkan bagaimanakah kehidupan saya dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Apakah dalam kehidupan yang telah dianugerahkannya bagi saya dan saudara-saudara, kita juga sudah mampu saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Mampukah kita mewujud nyatakan kasih itu dalam tindakan kita sehari-hari? Ataukah kasih hanya terpenjara dalam kata manis yang diucapkan, ataupun kalau dilakukan karena hanya ada momentum hari raya gerejawi yang kita peringati, seperti Paskah ataupun Natal? Sudahkah kita berbelas kasih bagi semua orang tanpa sekat perbedaan yang sering muncul bagi segelintir orang dalam kehidupan yang kita jalani? Masihkah kita memilah dan memilih untuk mewujudkan kasih hanya bagi orang-orang yang sepaham, seideologi, bahkan sewarna dengan kita? Sehingga akan berbeda jalan ceritanya kalau tidak sesuai dengan apa yang dibahasakan tadi. Untuk itu saudara-saudara, maka tema perenungan kita saat ini adalah wujudkan belas kasihan. Suatu tema yang didasarkan pada narasi atau kisah orang Samaria yang murah hati dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37 ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang Injil Lukas, maka itu berarti kita sedang berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang, dan bukan hanya orang Yahudi saja. Salah satu cerita yang paling familiar dikenal adalah tentang orang Samaria yang murah hati, dan kemudian itu menjadi perenungan saat ini. Kita melihat lewat bacaan ini bahwa Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar ahli Taurat tentang arti menjadi sesama yang berbelas kasihan kepada orang lain. Berbelas kasihan yang tentu saja didasarkan kepada kasih yang tidak hanya sekedar dipahami dalam konteks kebenaran Taurat, tapi harus menembusi semua aspek kehidupan dalam tindakan, dan bukan hanya pengetahuan tentang kasih itu sendiri. Dari bacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus menggunakan hikmatnya untuk bersoal jawab dengan ahli Taurat. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus sangat memahami bahwa ahli Taurat ini sebenarnya sedang mencobai dirinya, dan tentu berusaha membenarkan diri agar supaya kualitas imannya tetap tinggi dalam tataran hukum Taurat, hukum Yahudi pada saat itu. Mari kita melihat dari ayat 25 bacaan ini, ketika ahli Taurat, Yunaninya nomikos, itu datang. Yunaninya aneste dari kata anistemi, berdiri dalam terjemahan baru, untuk mencobai. Yunaninya ekpeirason dari kata ekpeiraso, yaitu menguji atau menjebak Yesus dengan berkata, Guru. Yunaninya lego didaskale, apa yang harus kuperbuat? Yunaninya poiesas dari kata poieio, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh. Yunaninya kleronomeso dari kata kleronomeo, menerima. Apa yang akan aku terima, apa yang akan menjadi ahli warisku ketika hidup yang kekal. Pertanyaan ini jawab Yesus di ayat 26 dengan mengatakan, apa yang tertulis. Yunaninya gegraptai dari kata grafo, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana. Yunaninya post anaginos case, bagaimana engkau membacanya. Kemudian di ayat 27 ahli Taurat menjawab. Yunaninya apokriteis dari kata apokrinomai. Ahli Taurat ini menjawab, ahli Taurat ini berkata, kasihilah. Yunaninya agapeseis dari kata agapao, artinya tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu, segenap dalam ungkapan Yunani holos, dengan seluruh atau keutuhan hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yunaninya iskui dari kata iskus yang juga diartikan kesanggupanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yunaninya dianoiai dari kata dianoia, yaitu daya pikir atau jalan pikiran. Dan kasihilah sesamamu, Yunaninya plesion, sesama bangsa atau orang yang dekat, yaitu manusia seperti dirimu sendiri. Mendengar jawaban dari ahli Taurat itu, Yesus pun berkata itu pelapan bahwa memang benar. Yunaninya ortos jawaban itu. Oleh karena Yesus pun melanjutkan dengan mengatakan, perbuatlah, Yunaninya poieio, hasilkanlah, bertindaklah demikian, maka kamu akan hidup. Yunaninya zeze dari kata zao. Jawaban dari Yesus itu sebenarnya hendak menuntun ahli Taurat untuk mengingat apa yang ia tahu, apa yang ia pahami, dan sampai di mana ia telah memberlakukannya. Akan tetapi ketika kita membaca dalam ayat ke-29, ternyata hal ini sepertinya membuat ahli Taurat ini merasa terusik atau terganggu. Apalagi dengan ungkapan perbuatlah. Seolah-olah Yesus sudah mengatakan kepadanya bahwa jangan hanya tahu tapi perbuat. Sehingga ahli Taurat itu pun kembali menanyakan pertanyaan khas Yahudi yang pada intinya berbicara bahwa keselamatan itu hanya milik mereka. Tidak mengherankan sebenarnya ketika ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah orang Yahudi dengan ungkapan, dan siapakah sesamaku manusia? Dan siapakah sesamaku manusia? Ungkapan ini dalam konteks Yahudi memang jawabannya adalah orang Yahudi. Sesama itu adalah orang yang sebangsa dan bukan yang lain. Di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh narator di awal ayat ini yang mengatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, Yunaninya telon, dikaiosai heauton, ingin membenarkan dirinya. Pertanyaan terakhir dari ahli Taurat dalam usahanya mencoba dan membenarkan dirinya dijawab Tuhan Yesus Kristus ayat 30 sampai ayat 35 dengan sebuah perumpamaan dengan menggunakan 3 contoh tipikal orang manusia yang menolong seorang yang teraniaya. Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho dan ia jatuh ke tangan, Yunaninya periepesen dari kata peripto, yaitu jatuh ke antara para penyamun. Yunaninya leistais dari kata leistes, yaitu pemberontak yang bukan hanya merampoknya habis-habisan. Yunaninya ekdusantes dari kata ekduo, meninggalkan atau menelanjanginya. Merampoknya habis-habis artinya mereka meninggalkan, menelanjanginya, tapi juga memukulnya. Yunaninya plegas dari kata plege, kemudian meninggalkannya. Yunaninya aventes dari kata aviemi, artinya membiarkan dalam keadaan setengah mati. Yunaninya hemit hane dari kata hemit hanes. Kemudian Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan tipikal 2 orang yang melewati jalan di mana ada seorang yang teraniaya itu. 2 orang yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah seorang imam, Yunaninya hiereus di ayat 31, dan yang kedua adalah orang Lewi. Orang yang berasal dari suku Lewi adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari suku-suku yang lain, karena mereka menerima perpuluhan dari suku-suku yang lain disebabkan tidak mendapatkan tanah pusaka, warisan, dan kemudian yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai pemimpin umat atau keagamaan di ayat 32. 2 orang yang mewakili kelompok orang yang khusus yang mengerti Taurat ini ternyata dikatakan hanya melihat, Yunaninya horao, dan kemudian melewatinya dari seberang jalan, Yunaninya antiparelten dari kata antiparekomai. Setelah 2 orang yang tidak berbuat apa-apa dan malah kemudian menjauh itu, Tuhan Yesus Kristus kemudian menghadirkan sosok seorang Samaria yang kita tahu bersama sangat dibenci oleh orang Yahudi dalam perumpamaan ini, dan menjadi aktor utama dalam kisah Tuhan Yesus Kristus ini dengan mengatakan di ayat 33 sampai 35. Ketika ia melihat orang itu, ia artinya orang Samaria melihat orang yang terluka itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yunaninya esplankniste dari kata splanknisomai. Ia pergi kepadanya. Yunaninya proselton dari kata proselkomai, datang mendekati, lalu membalut. Yunaninya katedesen dari kata katadeo, membalut luka-lukanya. Yunaninya traumata dari kata trauma, dan menyiramnya dengan minyak. Yunaninya elayon, menggunakan minyak zaitun dan juga anggur. Kemudian ia menaikkan ke keledai tunggangannya sendiri. Yunaninya
Ktenos, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yunaninya epimelete dari kata epimeleomai, yaitu dapat diartikan juga mengurusnya. Bahkan pada keesokan harinya ia menyerahkan. Yunaninya edoken dari kata didomi, memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya. Yunaninya apodoso, membayarnya waktu aku kembali. Setelah perumpamaan itu maka Tuhan Yesus Kristus bertanya di ayat 36 kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, Yunaninya dokeisoi, adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat ke-37 kemudian kita melihat jawaban jujur dan tulus dari ahli Taurat yang dalam hal ini tidak bisa berkelit dan berkira dari semua kebenaran yang ia tahu, dengan mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan, Yunaninya poiesas, menunjukkan belas kasihan kepadanya. Walaupun memang di sini kita mendapati ahli Taurat tidak menyebut orang Samaria. Sekali lagi, dia tidak menggunakan orang Samaria sebagai orang yang menunjukkan belas kasihan, orang yang melakukan pertolongan, tapi dia menggunakan ungkapan orang yang menunjukkan belas kasihan tanpa merujuk kepada orang Samaria. Maka Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah. Yunaninya poiei, tunjukkanlah, hasilkanlah. Akhirnya saudara-saudara kita melihat bahwa dengan cara pendekatan yang berbeda, Tuhan Yesus Kristus telah membuka bukan hanya cara berpikir, tapi cara berperilaku dari setiap kebenaran yang dipahami oleh ahli Taurat yang pada awalnya hendak menjebak, mencobai, dan berusaha membenarkan diri untuk melakukan semua yang ia pahami. Saudara-saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah orang Samaria yang murah hati ini, maka kita orang benar diingatkan untuk mewujudkan belas kasihan dalam kehidupan kita dengan terus mengingat. Pertama, mari kita berefleksi dari ahli Taurat. Menjadi orang yang tahu bukan berarti kita menjadi serba tahu dan merasa diri paling tahu. Sebab jika hal itu terjadi, maka akan membawa kita menjadi orang yang merasa diri paling benar dan akhirnya selalu berusaha untuk membenarkan diri jika berada dalam situasi di mana kita sebenarnya tidak benar atau salah. Belajar dari ahli Taurat yang mencobai atau menjebak Tuhan Yesus Kristus, agar kita yang tahu tentang kebenaran atau apapun itu yang sudah kita pahami, untuk tidak kemudian mencobai atau menjebak orang lain hanya sekedar untuk menunjukkan kemampuan dan kelebihan kita, dan kemudian melalui kemampuan yang dipunyai, kelebihan yang kita punya, meremehkan, merendahkan orang lain. Ingatlah, tidak semua telah kita tahu. Teruslah untuk mencari tahu supaya tidak menjadi orang yang merasa diri paling tahu. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kerendahan hati adalah pintu utama untuk dapat mewujud nyatakan belas kasih bagi semua orang. Hal yang kedua, berefleksi dari Tuhan Yesus Kristus. Hikmat adalah kunci untuk dapat menjawab semua kritikan, hasutan, bahkan cobaan atau jebakan-jebakan dalam kehidupan yang dijalani. Tetap tenang dan terutama rendah hati untuk melakukan sesuatu, termasuk terhadap orang-orang yang secara nyata tidak menyukai kita. Tidak menghina atau lari menjauh, tapi berbicara, berkomunikasi dengan sopan, hangat dan lembut, membuat perkataan yang diucapkan menjadi sesuatu yang mengingatkan bagaimana seharusnya bertindak benar tanpa harus menghakimi orang lain. Inilah salah satu wujud belas kasih yang harus kita miliki sebagai orang benar. Hal yang ketiga, berefleksi dari imam dan orang Lewi. Memahami kebenaran belum tentu berani untuk bertindak benar. Hal ini tidak pernah terlepas dari cara berpikir tentang siapa diri kita dan bukan siapa sesama kita. Kecenderungan untuk melihat keberadaan kita dengan segala yang kita miliki dapat menjadi penghambat dan sekat untuk bertindak menolong orang lain. Kecenderungan untuk melihat keberadaan kita dengan segala yang kita miliki akan membuat kita sulit untuk menolong sesama kita. Kecenderungan yang terjadi adalah
kita lebih sering menjauh dengan melihat orang yang kesusahan dari seberang jalan saja, tanpa reaksi walaupun sebenarnya kita telah melihat mereka menderita. Kalau kita hanya melihat siapa kita dan orang yang akan kita tolong, bahkan hanya sekedar melihat akan membuat kita sulit mewujud nyatakan belas kasihan itu bagi orang lain. Keempat, berefleksi dari orang Samaria yang murah hati. Satu tindakan nyata jauh lebih berharga daripada 1000 kata yang diucapkan berulang kali. Tindakan yang dilakukan secara tulus karena tergerak oleh belas kasih terhadap orang lain atau sesama menghadirkan kerelaan dan pengorbanan yang tulus tanpa menghitung untung rugi yang kita dapatkan dari semua tindakan yang kita lakukan bagi orang lain. Bahkan saudara-saudara, menghadirkan kepercayaan dari orang lain terhadap diri kita, sebagaimana kepercayaan sang pemilik penginapan kepada orang Samaria yang murah hati itu. Inilah bentuk perwujudan kasih yang sejati. Hal yang kelima, yang terakhir, berefleksi dari pemilik penginapan. Kepercayaan dalam suatu hubungan adalah suatu kemenangan dalam kebersamaan hidup di tengah perbedaan, ketika menolong orang lain yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Kita membaca ungkapan orang Samaria kepada pemilik penginapan, "Rawatlah, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Suatu hubungan yang terjadi karena kasih dan kemudian mewujudkannya dalam kepercayaan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, akhirnya ingatlah perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam bacaan ini kepada ahli Taurat. Baik di ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-37. "Pergi dan perbuatlah, maka engkau akan hidup." Jangan hanya sekedar tahu tanpa memberitahu bagi semua orang. Wujudkanlah belas kasihan bagi sesamamu, siapapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, kami pahami, kami pelajari saat ini. Kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk mewujudkannya dalam tindakan kami sehari-hari. Mewujud nyatakan belas kasih bagi semua orang. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam namamu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.